Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Undiana dengan NIM 12202320. Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia semester 4. Mata kuliah Media Pembelajaran Bahasa Indonesia. Baiklah, di video pembelajaran ini saya akan membahas tentang pengertian, ciri-ciri, jenis, unsur intrinsik, struktur, kaidah kebahasaan, dan langkah-langkah menulis cerita fantasi. Apa sih itu cerita fantasi? Cerita fantasi adalah jenis cerita yang dibuat berdasarkan imajinasi penulis, berdasarkan pengalaman, pandangan, tafsiran, kecendekiaan, wawasan, dan penilaiannya terhadap berbagai peristiwa. Peristiwa itu bisa saja pernah terjadi secara nyata, ataupun hanya dalam khayalan penulis saja. Lalu, penulis menggunakan bahasa sebagai alatnya. Berdasarkan kemampuan imajinasi dan keluasan wawasan pengetahuannya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang apa saja ciri-ciri teks fantasi. Yang pertama, fiksi atau khayalan. Yang kedua, gaya bahasa bebas. Yang ketiga, tokoh yang unik. Yang keempat, ide cerita yang terbuka. Yang kelima, latar, lintas ruang dan waktu. Yang keenam, keanehan, kemisteriusan, dan keajaiban. Yuk kita bahas satu persatu. Fiksi atau khayalan. Fiksi artinya cerita rekaan khayalan, tidak ada di dunia nyata dan hanya ada dalam pemikiran manusia. Namun, cerita fantasi dapat pula berasal dari objek atau latar kehidupan dunia nyata yang diberi fantasi oleh penulisnya. Gaya bahasa bebas. Gaya bahasa yang digunakan pada cerita fantasi bersifat bebas dan tidak terikat oleh bahasa formal. Bahasa yang dipakai variatif, komunikatif, dan terdapat ragam percakapan. Tokoh yang unik biasanya memiliki keunikan dalam bentuk fisik dan di luar akal sehat manusia. Keunikan tokoh dalam cerita fantasi bukan sekedar fisik semata. Tokoh yang diceritakan terkadang bisa memiliki kemampuan di luar logika, seperti seorang tokoh yang bisa mengangkat berat bertonton. Ide cerita yang terbuka. Cerita fantasi adalah cerita yang berasal dari khayalan, angan-angan, dan bukan merupakan peristiwa yang masuk akal. Sehingga, tema yang diangkat oleh cerita fantasi tidak terbatas. Tema yang ada dalam cerita fantasi dapat berupa supranatural, futuristik, fiksi sains, dan mistis. Latar, lintas ruang dan waktu. Cerita fantasi dapat menembus ruang dan waktu. Maksudnya, tokoh cerita berada pada tempat dan waktu yang tidak masuk akal. Misalnya, tokoh berada dalam permadani yang memiliki kehidupan, atau tokoh diceritakan berada pada dunia penjajahan atau masa depan. Selanjutnya, yang terakhir, dalam cerita fantasi akan dijumpai sebuah keanehan, keganjilan, kemisteriusan, dan keajaiban yang tidak bisa dipikirkan dengan akal sehat manusia. Hal-hal tersebut hanya terdapat di cerita fantasi. Misalnya, tokoh yang dapat terbang di atas langit. Selanjutnya kita akan membahas tentang apa saja jenis-jenis cerita teks fantasi. Terdapat dua jenis cerita fantasi, yaitu jenis cerita fantasi berdasarkan kesesuaiannya dengan kehidupan nyata, dan jenis cerita fantasi berdasarkan latar cerita. Jenis cerita fantasi berdasarkan kesesuaiannya dengan kehidupan nyata terbagi menjadi dua. Yang pertama, cerita fantasi total. Cerita fantasi total adalah cerita yang keseluruhan ceritanya dikisahkan merupakan hasil imajinasi penulis. Cerita yang dikisahkan adalah khayalan dan tidak ada di kehidupan nyata. Yang kedua, cerita fantasi sebagian.
Cerita fantasi sebagian adalah cerita yang sebagian dikisahkan masih menggunakan nama atau rangkaian peristiwa yang ada di dunia nyata atau tempat serta waktu masih dalam kehidupan nyata. Jenis cerita fantasi berdasarkan latar cerita terbagi menjadi dua. Yang pertama, latar waktu sezaman. Cerita fantasi dengan latar waktu zaman menggunakan dimensi waktu dan ruang hanya satu masa. Yang kedua, latar lintas waktu. Cerita fantasi dengan latar lintas waktu adalah cerita fantasi yang menggunakan dua masa. Selanjutnya kita akan membahas tentang apa saja unsur insitik cerita teks fantasi. Yang pertama, tema. Tema adalah gagasan atau ide cerita yang mendasari suatu karya. Tema menjadi dasar pengembangan seluruh cerita. Yang kedua, tokoh dan penokohan. Tokoh adalah pelaku, penokohan adalah watak atau perilaku tokoh. Yang pertama, ada tokoh protagonis, yaitu perwatakan yang positif atau tokoh baik. Yang kedua, tokoh antagonis, yaitu tokoh yang menyampaikan nilai-nilai negatif atau tokoh jahat. Yang ketiga, tokoh tritagonis, ialah tokoh pendukung atau pemeran ketiga dalam sebuah cerita. Yang ketiga, latar atau setting. Latar atau setting adalah keterangan tempat waktu dan suasana yang diciptakan oleh penggarang untuk menggambarkan peristiwa yang dikisahkan secara konkret. Yang keempat, alur. Alur adalah rangkaian peristiwa yang terjadi berdasarkan hubungan sebab akibat dalam cerita yang dikisahkan. Alur terbagi menjadi tiga, alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Yang kelima, amanat. Amanat adalah pesan moral yang disampaikan oleh pengarang kepada pembaca mengenai cerita yang dikisahkan. Selanjutnya kita akan membahas tentang apa saja struktur cerita teks fantasi. Struktur pertama pada cerita fantasi yaitu orientasi. Orientasi pada cerita fantasi berisi pengenalan nama tokoh, latar, tempat kejadian, suasana kejadian, tema, dan sedikit gambaran alur yang diceritakan. Struktur yang kedua ialah konflik. Konflik ialah bagian dimulainya permasalahan yang akan menjadi inti cerita. Struktur yang ketiga ialah resolusi. Resolusi ialah penyelesaian masalah yang tengah terjadi. Konflik mulai mereda dengan adanya penengah atau tokoh dengan watak yang mempunyai sifat bijaksana sebagai penyelesaian konflik. Struktur yang terakhir ialah ending. Ending atau cerita akhir merupakan sebuah penutup dari cerita fiksi. Ending merupakan bagian yang paling dinanti-nanti karena tujuan dari cerita tergambarkan. Berikut contoh dari cerita teks fantasi yang berjudul Sepasang Saudara Penyihir. Pada paragraf pertama termasuk orientasi, pada paragraf kedua termasuk konflik, pada paragraf ketiga termasuk resolusi, dan paragraf terakhir termasuk ending. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan cerita teks fantasi. Kaidah kebahasaan yang pertama ialah penggunaan kata ganti nama orang sebagai sudut pandang penderita. Biasanya ini ditandai dengan kata-kata seperti aku, mereka, dia, atau menyebutkan nama langsung seperti nama Indah atau Arinda. Kaidah selanjutnya ialah penggunaan kata yang melibatkan panca indera untuk deskripsi latar. Penggunaan kata dengan melibatkan panca indera bertujuan agar penggambaran kejadian lebih konkret dan seolah-olah pembaca merasakan kejadian tersebut. Deskripsi latar terbagi menjadi tiga, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Kaidah selanjutnya ialah penggunaan pilihan kata dengan makna kias dan makna khusus. Makna kias artinya perbandingan atau persamaan untuk mengibaratkan sesuatu dengan objek yang lain. Sedangkan makna khusus
artinya makna yang khas atau penjelasan yang lebih detail untuk menggambarkan suatu cerita. Kaidah selanjutnya ialah penggunaan kata sambung urutan waktu atau konjuksi kronologis. Kata sambung urutan waktu ditandai dengan kata seperti sebelum, kemudian, lalu, akhirnya, ketika, dan tiba-tiba. Kaidah selanjutnya ialah penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan. Penggunaan ungkapan keterkejutan berfungsi untuk memulai masalah, sehingga cerita tidak terkesan diam atau statis, namun bergerak agar cerita lebih hidup. Kaidah yang terakhir ialah penggunaan dialog atau kalimat langsung. Kalimat langsung ditandai dengan tanda kutip. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang langkah-langkah menulis cerita teks fantasi. Langkah yang pertama ialah menentukan ide cerita. Ide cerita dapat diperoleh dari mengamati langsung objek yang dianggap menarik. Objek yang dilihat dapat dibuat menjadi cerita fantasi dengan diberikan sentuhan imajinasi. Yang kedua, menyusun rangkaian peristiwa. Di sini penulis bebas mengembangkan rangkaian peristiwa sesuai dengan daya khayal yang dimiliki. Hal yang perlu dipahami adalah buatlah rangkaian cerita dengan konflik dan penyelesaiannya tidak terduga oleh pembaca, sehingga ada kesan kejutan pada cerita tersebut. Yang ketiga, mengembangkan cerita. Peristiwa yang telah dirangkai dalam bentuk kerangka akan mudah untuk dikembangkan, karena topik sudah ditentukan. Pengembangan cerita harus dilakukan dengan baik agar cerita menjadi lebih menarik dan mempunyai alur yang baik. Dan langkah yang terakhir ialah menentukan judul cerita. Judul cerita dapat ditentukan melalui beberapa cara, seperti diambil dari tokoh utama, latar kejadian cerita, berdasarkan tema, ataupun dari imajinasi penulis sendiri. Penulisan judul sebaiknya ditulis setelah cerita keseluruhan telah selesai. Hal ini bertujuan agar judul yang ditulis mencerminkan isi cerita. Baiklah, sekian dari video pembelajaran saya tentang cerita teks fantasi. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.